Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah dengan NIM 21000291140 dari Prodi Kesmas kelas C. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang peningkatan kejadian kasus leptospirosis di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2020 akibat bencana banjir. Leptospirosis itu sendiri merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira, di mana bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang dapat menyebarkan atau sebagai vektor dari penyakit leptospirosis seperti tikus, sapi, anjing, dan juga babi. Gejala pada leptospirosis mirip dengan gejala penyakit flu, akan tetapi gejalanya lebih berat karena ditandai dengan pembengkakan pada kaki, tangan, dan juga terjadinya penguningan pada kulit. Jika tidak diobati dengan tepat, penyakit leptospirosis dapat menyerang organ dalam tubuh manusia seperti organ ginjal, hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Bahkan dapat mengancam nyawa manusia itu sendiri. Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Republik Indonesia, sejak tahun 2004 hingga tahun 2012 terjadi peningkatan kasus leptospirosis di Indonesia dengan angka case fatality rate dari 5 hingga 15%. Dalam skala nasional, pada tahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi penurunan kasus kematian, yaitu dari 148 kasus kematian menjadi 122 kasus kematian akibat leptospirosis. Kemudian pada tahun 2020 terjadi lonjakan peningkatan kasus leptospirosis akibat bencana banjir di wilayah DKI Jakarta. Kejadian banjir di DKI Jakarta pada tahun 2020 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di mana mencapai 200 mm per hari sehingga terjadi banjir yang menyebar ke beberapa wilayah. Kemudian berkurangnya daerah resapan air akibat pertambahan penduduk yang luas dan menurunnya permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta mulai dari 0,18 cm sampai dengan 2,4 cm per tahunnya. Selain banjir susulan, kekhawatiran masyarakat juga muncul akibat ancaman kesehatan pasca banjir, di mana salah satu ancamannya yaitu diserang oleh penyakit leptospirosis. Hal ini terbukti karena meningkatnya kasus leptospirosis pada tahun 2020 di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, kasus leptospirosis di wilayah DKI Jakarta hanya 31 dan 37 kasus. Namun, pada tahun 2020, kasus leptospirosis meningkat sangat pesat, yaitu sebanyak 208 kasus leptospirosis. Semua masyarakat yang berada di wilayah banjir mempunyai resiko untuk terkena penularan dari penyakit leptospirosis itu sendiri. Banyak sekali faktor resiko yang menjadi faktor utama penyebab dari leptospirosis. Salah satunya yaitu kurangnya sarana air bersih di lingkungan banjir dan juga lingkungan perumahan yang sangat padat di wilayah DKI Jakarta itu yang menjadi sumber perkembangbiakan dari vektor leptospirosis seperti tikus. Beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu penyediaan sarana air bersih. Meskipun penyediaan sarana air bersih belum dilaksanakan secara maksimal, tetapi pemerintah tetap melakukan upaya penanggulangan secara maksimal. Sebelum terjadinya banjir, beberapa upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah, yaitu dilakukannya upaya advokasi masyarakat, kemudian promosi kesehatan masyarakat terkait kebersihan lingkungan, terkait PHBS, di mana hal itu merupakan faktor utama penunjang supaya kita terbebas dari penyakit leptospirosis. Karena penyakit leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira, di mana bakteri Leptospira ini disebarkan melalui urin dari vektor leptospirosis itu sendiri, yaitu kencing dari tikus maupun hewan yang lainnya.
Upaya pencegahan dan pengendalian sebelum terjadinya banjir yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah yaitu selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan kebersihan sekitar kita. Karena eh, penerapan pola hidup bersih dan sehat sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk mencegah terjadinya penyakit leptospirosis, melainkan beberapa penyakit lainnya yang disebabkan oleh kurang bersihnya sanitasi lingkungan dan kurang bersihnya kebersihan pribadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.